Makanya kita perlu kiat-kiat agar kita bisa menghadapi pernak-pernik kehidupan yang terkadang atau sering tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita sudah sebutkan dari 3 pengajian sebelumnya tentang poin-poin tersebut. Sekarang kita lanjutkan tips-tips yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala agar kita kuat dalam menghadapi hal-hal yang tidak kita sukai. Beliau berkata fasal atau pasal ya. Wa min anfa'il asbabi li zawalil qalaqi wal humumi idza hasala 'alal 'abdi minan nakabat an yas'a fi takhfifiha bi an yuqaddira aswa al ihtimalat allati yantahi ilaiha al amru wa yuwattina 'ala dhalika nafsahu. Kata beliau di antara sebab yang paling bermanfaat untuk menghilangkan kegelisahan dan kesedihan jika seorang ditimpa dengan musibah, ya caranya bagaimana dia meringankan, yaitu dengan meringankan kesedihan tersebut, kegelisahan tersebut dengan mentakdirkan atau dengan membayangkan seandainya terjadi kondisi yang terburuk. Seandainya yang terburuk apa sih yang terjadi kalau saya menghadapi ini? Apa sih kondisi yang terburuk? Setelah dia membayangkan kondisi terburuk, kemudian dia kokohkan dirinya untuk menghadapi kondisi terburuk tersebut. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya kita terkena musibah, misalnya dipanggil oleh atasan karena kita melakukan kesalahan, kita ya sudahlah, ya mungkin saya dikeluarkan. Kita pasang bahwasanya kemungkinan terburuk saya dikeluarkan. Saya keluarkan ya sudah, apa yang sudah takdir Allah. Insya Allah saya bisa jadi pekerjaan lain. Ya. Insya Allah yang terbaik. Jadi kita kondisikan seandainya yang menimpa kita yang terburuk, setelah itu kita kondisikan diri kita untuk bisa menghadapi kemungkinan terburuk tersebut. Padahal kemungkinan terburuk tersebut belum tentu terjadi. Tetapi ketika kita merasa mampu untuk menghadapi kemungkinan terburuk, maka yang lebih ringan maka akan mudah bagi kita. Dengan demikian maka kita akan menghadapi permasalahan dengan tenang. Dengan tenang. Lalu kalau saya dikeluarkan terus ya sudahlah. Insya Allah saya kuat. Insya Allah ada yang lainnya. Insya Allah Allah ingin yang terbaik bagi saya dan seterusnya. Ini contoh. Sehingga ketika kita mampu menghadapi kemungkinan terburuk, kemungkinan yang datang pada kita yang lebih ringan mudah kita hadapi. Contoh lagi misalnya kita dapat kabar bahwasanya orang tua kita sakit misalnya. Kita ya sudah, kita tentunya tidak ingin orang tua kita meninggal, kita ingin orang tua kita sembuh, tapi bilang taruhlah ya bisa jadi orang tua saya meninggal. Maka kita pasangkan diri kita kalau orang tua saya meninggal ya sudah. Kita pasangkan kondisikan diri kita untuk bisa menghadapi itu semua. Ya sudah berarti insya Allah saya tinggal doakan ya. Saya akan solatkan, ya, saya akan bisa hajikan orang tua saya bisa umrohkan orang tua saya, insya Allah orang tua saya bisa saya doakan, insya Allah dia berpindah dari kehidupan yang penuh dengan pernak-pernik, penuh dengan terkontaminasi kesedihan, kekhawatiran menuju kehidupan yang lebih bahagia di alam barzah. Jadi kita kondisikan diri kita untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Dengan demikian setelah itu ya sudah kita akan bisa menjalani dengan baik. Ya. Dan demikian banyak permasalahan yang bisa kita hadapi dengan cara seperti ini. Kita memikirkan kemungkinan terburuk, lantas kita kondisikan diri kita. Bukan kita memikirkan kemungkinan terburuk, kemudian kita ketakutan, kita khawatir, enggak. Maksud Syekh di sini adalah rahimahullah, kita memikirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi, kemudian kita mengkondisikan diri kita untuk menghadapi kemungkinan terburuk tersebut. Kalau kita mampu seandainya kemungkinan terburuk yang terjadi bisa kita hadapi, maka yang lainnya lebih ringan. Ya. Ya misalnya seorang istri ribut dengan suaminya kemudian mengancam dia untuk menceraikannya misalnya, taruhlah. Ya dia ya sudah, kalau cerai sudah. Berarti kebahagiaan saya bukan bersama lelaki ini. Allah ingin menggantikan saya dengan yang lain. Allah ingin kebaikan bagi saya. Jadi kita mengkondisikan kemungkinan yang buruk, kita tidak ingin kemungkinan terburuk tersebut. Jadi kita tapi kalau kita memikirkan kemungkinan terburuk, lantas kita mengkondisikan diri kita untuk menghadapi kemungkinan tersebut dan kita mampu, maka tentunya yang lebih ringan mudah kita hadapi. Ini maksud Allah alam bisawab dari penjelasan Syekh. Beliau berkata, "Fa idza fa'ala dzalika falyasa ila takhfifi ma yumkinu takhfifuhu bihasabil imkan fa bihadza at-tawtin wa bihadza as-sa'i an-nafi' tazulu humumuhu wa gumumuhu." Setelah dia mengkondisikan dirinya untuk menghadapi kemungkinan terburuk, ya. Setelah itu dia berusaha untuk meringankan beban yang dia hadapi, menghilangkan kesedihan yang dia hadapi semampu dia, ya. Kita jangan terlalu memikirkan. Jadi kita sudah dapat sedih, kita mikir kesedihan terus, ya. Kita tidak ingin kesedihan terus menempel dalam diri kita. Sebagian orang dia tahu bahwasanya kesedihan, kegelisahan itu
menyedihkan dia, tapi dia selalu memikirkannya, dia selalu mengulang-ulangi, selalu mengingat. Padahal itu adalah hal yang membuat dia menderita. Dia tidak berusaha menghilangkannya. Padahal Nabi SAW berdoa, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasli. Rasulullah SAW berlindung dari al-ham wal hazan, dari kegelisahan dan kesedihan. Maka kita berusaha menghilangkan sebab-sebab kesedihan tersebut semampu mungkin, semaksimal mungkin. Bukan membiarkan dalam diri kita. Sudah pernah sampaikan, sebagian orang malah senang berleha-leha dengan kesedihan tersebut. Ya, dia lihat lagi foto anaknya yang sudah meninggal misalnya, dia lihat lagi boneka anaknya yang sudah meninggal misalnya, dia lihat lagi foto-foto masa lalunya. Ini membuat dia terus bersedih. Nggak tahu, dia tahu itu membuat dia menderita, tapi dia senang melakukannya. Nah, kita seorang muslim, seorang mukmin tidak demikian. Justru kita berusaha menghindarkan diri dari kesedihan-kesedihan tersebut, ya, semaksimal mungkin, ya. Wa yakunu badala dzalika sa'yi fi jalbil manafi' wa fi daf'il madar al-maisura lil 'abdi. Dengan demikian, ya, dia berusaha melakukan demikian, maka dia berusaha mendatangkan kemanfaatan dan menghilangkan kemudaratan, ya, maka akan datang perkara yang menyenangkan bagi dirinya, ya, yang dimudahkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang terkena musibah, dia tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari, maka dia pasangkan kemungkinan yang terburuk, kemudian dihadapi kemungkinan tersebut. Beberapa waktu yang lalu, saya didatangi oleh pasang suami istri, ya, minta nasihat. Istrinya subhanallah terkena penyakit kanker, ya. Penyakit kanker, padahal dia sudah berusaha menjalani kehidupan dengan secara sehat, ya. Artinya olahraganya sudah sering, ya, selalu melakukan olahraga, kemudian makan selalu dia pilih. Tapi dia merasa terpukul karena dia sudah berusaha, bahkan dia merasa hidupnya sehat lebih daripada yang lainnya, dengan olahraga teratur, dengan makan yang terpilih, ternyata dia malah terkena kanker. Maka saya ngobrol di antara hal-hal yang saya sampaikan kepada dia. Saya bilang, taruhlah ibu, taruhlah kemungkinan terburuk, insya Allah tidak terjadi. Taruhlah kemungkinan terburuk, ibu meninggal. Ya sudah, mau dia apa? Ibu meninggal, berarti ya insya Allah ibu kan dalam kondisi umrah, dalam kondisi bertakwa, dalam kondisi beribadah, dalam kondisi berdoa, dalam kondisi taat kepada suami. Ya sudah, kalau meninggal selesai tugas kita di atas muka bumi ini. Ya, kita tinggal berpindah mudah-mudahan kepada kehidupan yang lebih baik. Ya, alhamdulillah kita ditegur oleh Allah sehingga ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Artinya saya menyebutkan kemungkinan terburuk, kemudian saya kasih solusi-solusi yang bisa dihadapi kalaupun terjadi kemungkinan yang buruk. Terus saya katakan, namun belum tentu seperti itu. Ya, berharap sembuh. Insya Allah disembuhkan oleh Allah. Allah Maha memberi kesembuhan. Ya, berdoa kepada Allah. Tapi kalaupun terjadi yang buruk, insya Allah nggak ada masalah. Ya, ibu bisa menghadapinya dengan tenang. Ini contoh di antara hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ambil kemungkinan terburuk bukan untuk kita pikirkan terus, tidak. Tapi kita bilang, kalaupun terjadi begini, insya Allah saya bisa hadapi. Nah, itu akan mudahkan kita, meringankan kita menghadapi kemungkinan yang lebih tidak buruk. Ya, sudah, kalau terjadi yang paling buruk, ya insya Allah saya bisa hadapi. Ini salah satu metode yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala.